Kemudian data coding adalah kegiatan mengklasifikasi data, memberikan kode untuk masing-masing jawaban kuesioner, sehingga memudahkan untuk memasukkan data ke komputer. Misalnya variabel pendidikan, 1 tidak sekolah, 2 SD, 3 SLP, SLTP, 4 SMA, 5 pratinggi. Atau jenis kelamin, seperti bilang laki-laki 0, perempuan 1. Itu diisi kode itu semua. Ya, misalnya case gitu. Misalnya sakit tidak sakit, ya, menderita tidak menderita, atau memenuhi syarat tidak memenuhi syarat. Jadi misalnya 0 memenuhi syarat, 1 tidak memenuhi syarat. Tapi kalau nanti ada menghitung risk, pastikan risikonya di atas. Misalnya tidak memenuhi syarat dengan memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat kodenya lebih awal 0, memenuhi syarat kodenya 1. Kemudian sakit kodenya 0, tidak sakit kodenya 1. Jangan sampai nanti risknya kebalik dia. Jadi salah baca nanti kalau Anda mencari faktor risiko. Data coding sudah mulai dipikirkan dan dikembangkan pada saat mengembangkan segmen penelitian. Jadi pada saat Anda membuat kuesioner itu sudah diisi kode masternya, tapi waktu memberikan kuesioner kepada responden, kode itu tidak dicantumkan, tapi di masternya harus isi kode supaya nanti pada saat coding Anda tahu ini jawabnya ini, kodenya ini. Tetapi di kuesioner yang asli yang dibawa ke responden tidak perlu diisi kodenya, itu supaya nanti responden tidak tahu apa kode dari jawaban kita. Misalnya kalau benar dikasih 1, kalau salah dikasih 0. Jadi jangan di kode itu diperlihatkan di responden. Kalau mengukur pengetahuan misalnya, kalau pertanyaannya apakah menyikat gigi 2 kali dalam sehari, benar atau salah. Nah itu kalau kodenya 1 benar, tahu dia jawab. Kalau benar jawab dapat nilai 1. Kodenya jangan diisi sehingga Anda benar dan salah saja. Kemudian data yang dikumpulkan pertanyaan tertutup sudah dapat ditetapkan kodenya pada saat instrumen dibuat. Perlu dipertimbangkan untuk menyediakan satu kode untuk menampung informasi di luar kelas-kelas yang telah disediakan. Yang dimaksud pertanyaan tertutup adalah sudah pasti jawabannya dan kodenya sudah pasti. Misalnya pendidikan, apakah pendidikan terakhir Bapak Ibu atau pendidikan Bapak Ibu adalah 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 perguruan tinggi. Jadi kodenya sudah pasti di sana. 1 itu kita tidak perlu coding lagi, sudah. Pertanyaan tertutup otomatis urutan itu menjadi kode, tidak perlu di coding lagi. Nah, kalau berapa umur Bapak Ibu sekarang, itu di titik itu namanya pertanyaan terbuka, dan itu perlu dikategorikan untuk membuat kodenya. Nah, pengkodean untuk data yang terkumpul dengan pertanyaan terbuka adalah data terkumpul. Sebagian data dapat dikode sebelum pengumpulan data. Pengkodean lebih lanjut dilakukan setelah semua data terkumpul. Ini sebenarnya tadi data umur gitu misalnya, itu data kontinu. Kalau ingin Anda buat kode, misalnya dikategorikan, misalnya usia muda, usia produktif, dan usia tua. Ya. Kalau pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Atau misalnya kalau data yang tadinya terbuka, ya, kemudian dilakukan pengkodean secara kategori. Jadi perlu pengkategorian lagi, baru diisi kode. Karena nanti terbuka itu berapapun dia isi jawabannya, karena nanti pertanyaannya titik-titik. Seperti tadi, berapa umur Bapak Ibu sekarang, berapa tahun umur Bapak Ibu sekarang, ada yang 5 tahun, ada 27 tahun, dan sebagainya. Berapa pendapatan Bapak Ibu dalam sebulan, TPP, ada 5 juta, ada 4 juta. Nah, itu dikelompokkan, apakah pendapatnya sesuai dengan UMR atau di atas UMR. Baru dikasih kode, gitu. 0 misalnya di bawah UMR, 1-nya di atas UMR.
Jadi jawaban kosong perlu diidentifikasi dan diberi kode lebih lanjut. Tidak tahu, tidak ada, ya, tidak ada jawaban, tidak tahu dan jawaban tidak ada apa. Ini perlu dicek lagi. Ya. Pemrograman dapat dilakukan pada sisi halaman instrumen, pada sisi kirinya, atau lembar transit, atau dengan lembar optik scan. Ya. Kita scan dengan optik dengan isi kode. Cara pengkodean yang telah dibuat harus catat. Bila cara pengkodean tidak rumit, tidak perlu dibuat buku kode khusus. Jadi kalau sederhana, nanti kuesioner adik-adik, misalnya hanya 10 pertanyaan, tidak usah buku kode. Tapi kalau dia rumit kodenya, itu buat buku pedoman khusus supaya Anda tidak lupa gitu. Ya. Jadi manfaatnya buku kode itu pedoman dalam proses coding, entry dan cleaning. Siapa yang ya mestinya kodenya 0 tapi tertulis 20 gitu kan, gampang kita mau menghapusnya. Pedoman dalam melakukan analisis data. Jadi kode itu sudah kita ambil di buku, kemudian kita masukkan di dalam data untuk dianalisis. Lebih gampang, tidak perlu lagi kita memikirkan kode yang akan kita buat. Kemudian pedoman bagi nilai yang akan menggunakan data. Gitu. Kalau data kita digunakan, ya boleh aja menggunakan kode yang kita buat. Ini buku kode, contohnya seperti ini. ID, ya, nomor pertanyaan, kodenya kosong, nomor identifikasi. Umur, pertanyaan nomor 2, kodenya tidak ada dalam tahun. Jenis kelamin, pertanyaan nomor 3, kode 1 untuk ya laki-laki. Pekerjaan, pertanyaan 4, 1 PNS, 2 swasta, 3 buruh, dan seterusnya. Kemudian data entry. Setelah kode kita memindahkan data dari kuesioner ke master tabel. Saya bilang tadi master tabelnya nanti ada dibuat di Microsoft Excel supaya lebih gampang kita mengoperasionalkan dalam operasional matematikanya. Jadi kalau misal kita menghitung, kalau pengetahuan nilai skor pertanyaannya untuk ukur pengetahuan misalnya di atas 60 itu termasuk baik, itu kita bisa pakai if ya, di dalam membuat rumus di master data di Excelnya. Jadi gampang, begitu nanti diinput dari data otomatis dia termasuk pengetahuannya baik atau kurang. Makanya ini perlu dibuat di Microsoft Excel. Jadi gampang kita mengoperasionalkan. Masukkan data jawabannya sesuai dengan kode yang ditentukan masing-masing variabel sehingga menjadi master dan tabel. Jadi semua pertanyaan yang dikumpul itu dibuatkan masternya, ya, baik item pertanyaannya, kemudian kategorinya dan seterusnya. Semua diisi dan kodenya otomatis. Itu semua dibuat dengan if juga bisa. Ya. Simpan file tersebut di tempat yang aman untuk melakukan analisis data digunakan file khusus. Jadi setelah ini ada masternya harus aman, baru buat backup. Ya. Hilang nanti. Ya kalau datanya cuma misalnya 100, ya. Kalau misal saya pernah itu data itu 350 kali 12. Itu sekitar berapa ribu ya, 350 kali 45 sekitar 12.000 data itu yang saya harus entry. Itu kalau hilang, waduh pusing keliling. Makanya simpan di tempat yang aman. Itu kalau analisis faktor biar biasanya datanya banyak sekali. Data cleaning, walaupun rambu-rambu sudah kita pasang pada saat entry, kesalahan masih mungkin terjadi. Misalnya kita ngetik 0 tapi ada angka 2 di depan 20, ngetik 1 misalnya kita ketik 11, itu sering terjadi karena kita kesalahan. Pembersihan data tetap perlu dilakukan. Salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan melihat distribusi frekuensi dari variabel dan nilai ekologisannya. Jadi kita cek di distribusi frekuensinya, misalnya ada laki 0, perempuan 1, tetapi ada missing di situ. Misalnya 11. Nah, itu berarti kita salah masukkan kode. Itu yang kita ganti. Untuk data kontinu, interval rasio dapat dilihat sebarannya. Untuk melihat data, lihat ada tidaknya pencilan
Iya. Jadi misalnya kita lihat analisis dia data itu, kita lihat di garis diagonal, misalnya rata-rata berat badan ini mendekati di garis diagonal. Tapi kalau ada berat badannya adalah 95, dia akan jauh dari garis diagonal itu. Itu yang kita perlu lihat. Kok ini berat badan 95, apa kita salah ketik atau gimana? Itu kita cek. Kita lihat di garis diagonal itu, outlier. Kita bisa cek di outlier data. Itu kita lakukan analisis ini di SPSS. Setelah dari master data kita bentuk, kita masukkan data itu ke SPSS. Kemudian kita lakukan data cleaning dengan frekuensi atau outlier. Nah, ini contohnya data. Ada jenis kelamin 3 dan 4. Jadi sini salah ketik kita, misalnya laki-laki 47, perempuan 47, ini ada 34, ini berarti kita salah, ya. Ada missing 1, missing min 1 ada 3, 100, ya. Jadi ini kita cek, mestinya ini aja yang ada, yang ini tidak ada. Kita cek lagi, yang 3 itu kodenya, ya, siapa itu kita cek lagi, baru kita perbaiki. Ya. Baik, saya kira itu untuk manajemen data. Kita nanti secara teori sih emang agak ribet, tetapi nanti kalau sudah punya data penelitian, ya, itu akan lebih gampang kalau sudah ada melaksanakan di dalam manajemen datanya. Seperti saya bilang, lakukan master datanya di Microsoft Excel, kemudian analisis datanya di SPSS, karena dengan Excel apapun kita bisa lakukan operasional matematikanya. Baik, saya kira itu nanti kita lanjutkan pada lain waktu. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan disimpan dulu, nanti bisa diajukan pada kesempatan yang lain. Sekian dan terima kasih.